Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Bu Adnike, pagi hari ini kita ingin wawancara ya. Tapi sebelum wawancara kita mengucapkan selamat dulu ya, bahwa di dalam proses yang panjang ini Bu Adnike berhasil ya sampai tahap yang terakhir ini ya. Saya membacakan Bu Adnike belajar di mana, di London, di kegiatannya juga macam-macam ya. Tapi kok Ibu berminat menjadi komisioner ini, apa motifnya? Ya, tolong kita dijelaskan. Saya izin buka masker ya. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua, khususnya para anggota Pansel Komnas HAM yang saya hormati, Bapak Makarim, Ibu Harkristuti, Bapak Ihsan Malik, dan Ibu Kamala Chandra Kirana. Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pak Makarim bahwa saya ingin menjadi anggota Komnas HAM tak bisa dilepaskan dari perjalanan hidup saya, khususnya semenjak saya berkecimpung di bidang hak asasi manusia. Setelah lulus sarjana di bidang ilmu kesejahteraan sosial, saya langsung berkecimpung di bidang HAM di Elsam pada waktu itu. Dan sampai sekarang saya masih menggeluti bidang itu. Di sisi lain saya juga memiliki pengalaman pribadi yang cukup erat dengan berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang saat ini sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Seperti diketahui tahun 98 di masa gelombang reformasi, pada saat itu saya masih mahasiswa dan saya berada dekat di dalam beberapa peristiwa di mana saya saat itu misalnya ikut berdemonstrasi atau hadir bersama teman-teman. Dan saya melihat bukan semata-mata karena saya adalah aktivis pada tahun 98, tetapi perubahan pada tahun 98 juga memberikan satu ruang bagi kita bangsa Indonesia untuk berubah. Salah satunya kita lihat setelah 98 adanya satu pemajuan hak asasi manusia yang mengalami lompatan yang besar, dan salah satunya adalah melalui kiprah dari Komnas HAM yang didirikan sejak tahun 93 dan kemudian sampai sekarang sudah berusia 29 tahun. Nah, kedua hal itu dan kemudian latar belakang keilmuan saya lah yang membuat saya ingin membaktikan pengalaman pribadi saya dan juga pengetahuan saya di bidang ilmu sosial untuk merawat Komnas HAM demi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Saya rasa itu adalah passion saya sudah lebih dari 20 tahun. Nah, itulah alasan mengapa saya ingin mendaftar menjadi Komnas HAM. Apalagi saat ini saya memiliki kesempatan untuk dari segi waktu ya, saya mempertimbangkan saya ingin mencoba untuk berbakti melalui wahana yang lain dari yang biasa saya lakukan di universitas, di organisasi masyarakat sipil. Mungkin itu Pak Makarim secara singkat. Bu Adnike ya, Ibu kan banyak sekali pengalaman di bidang akademisi ya, dalam bidang advokasi, jadi banyak di bidang ide, konsep dan segala macam. Tapi yang dihadapi di Komnas HAM ini adalah bagaimana kita bertindak membuat perubahan ya untuk mencapai sesuatu tujuan yang bermanfaat buat masyarakat ya, terutama ini. Jadi banyak kepada masalah aspek juga action ya, bagaimana melakukan itu. Menurut Bu Adnike ya, bagaimana caranya merubah ya sistem pekerja yang sekarang banyak kepada masalah-masalah yang menyangkut pada konsep-konsep yang dibahas ya, ikut di dalam kursus itu, tapi menjadi satu Komnas HAM yang kalau kita lihat di negara di Eropa atau di Amerika Latin ya segala macam, dia menjadi garda terdepan ya, yang bisa menggerakkan masyarakat, bisa menggerakkan pemerintah, bisa menggerakkan sosial. Jadi
how can you merubah ini Komnas HAM ini? Komnas HAM dalam kesejarahannya sempat diperlakukan secara skeptis ya, karena dia didirikan di masa politik masih sangat tertutup. Tetapi dalam perkembangannya dia bisa mendapatkan mandat yang lebih kuat, lalu juga menghasilkan berbagai penyelidikan pro justisia, dan juga didengarkan pandangannya oleh masyarakat, oleh pemerintah, pembuat kebijakan. Nah, tetapi tentu seperti Pak Makarim jelaskan, perjalanannya tidak mulus gitu ya. Persis karena dia memiliki satu track record di mana dia dihormati, maka dia harus bisa menjaga dan meningkatkan kualitasnya. Tetapi kan Komnas HAM tidak berdiri sendiri, dia hidup di dalam perkembangan politik, perkembangan ekonomi baik di Indonesia dan juga di dunia internasional. Oleh karena itu Komnas HAM selain dia harus bisa menawarkan prinsip-prinsip hak asasi sebagaimana yang berkembang di dunia internasional, prinsip HAM yang universal, dia juga harus memiliki keluasan untuk mengidentifikasi aktor dan budaya politik di Indonesia, baik dengan lembaga negara, dengan berbagai kelompok masyarakat, dan juga organisasi masyarakat sipil yang memang juga bekerja di bidang HAM atau terkait dengan persoalan-persoalan HAM. Nah, oleh karena itu Komnas HAM dia menjadi semacam intermediary body yang harus bisa bergerak, mendengarkan berbagai pihak, tetapi juga menawarkan langkah-langkah yang mungkin. Saya bisa memahami seringkali diskursus mengenai nilai-nilai HAM dan prinsip HAM itu berkembang lebih pesat dibanding kenyataan sosial dan politik begitu. Maka salah satu kunci dalam menjalankan tugas sebagai seorang komisioner Komnas HAM adalah tidak boleh bersikap skeptis seberapapun sulit atau tantangan yang dihadapi dalam kerangka hukum yang ada, dalam kerangka sosial politik ya. Selalu harus bisa melihat potensi-potensi untuk melanjutkan pekerjaannya begitu Pak. Tanpa itu saya rasa Komnas HAM tidak mungkin bisa hidup sampai sekarang 29 tahun. Dan karena saya ingin Komnas HAM terus bisa memiliki peran penting ya, dalam mengarus utamakan hak asasi, mendorong pemajuan dan pelindungan, maka saya juga berusaha untuk bersikap tentu sebagai anggota Komnas HAM jika terpilih lebih kooperatif dalam dan juga memiliki kejelian dalam melihat potensi-potensi kerjasama. Tentu itu akan membatasi saya gitu ya sebagai akademisi, sebagai aktivis HAM yang cenderung normatif ya, itu akan menjadi tantangan saya untuk menemukan equilibrium antara yang normatif, yang ideal mengenai HAM dan kenyataan-kenyataan yang mungkin saya lakukan di dalam tugas sebagai seorang komisioner. Bu Adnike, ya, Pak. Kita kan sama-sama pernah baca semua situasi ya, bahwa persoalan pelanggaran HAM ini kan seperti luka ya. Jadi bangsa kita ini memiliki luka ya, luka HAM, pelanggaran HAM berat ya masa lalu ya. Dan kita pernah berpendidikan, pernah ini segala macam, itu melihat kenapa kok luka ini nggak diobat-obati ya. Nah kalau Anda ya terpilih menjadi komisioner hak asasi manusia, apa yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM sebagai garda terdepan ya mengenai HAM ini agar supaya ini bisa jalan ya. Ini nanti jalannya ini kok tidak harus melukai satu pihak terus kemudian tapi mencari jalan yang bisa diterima oleh semua pihak agar luka ini selesai ya. Ini sudah selesai, kita hadapin masalah baru seperti bangsa Jerman melihat
masa depan baru itu dengan kesatuan bangsa gitu. Nah, kalau Anda sekarang jadi ya anggota komisioner, siapa tahu bisa terpilih jadi ketua Komisi HAM juga ya nanti itu. Apa yang kira-kira bisa untuk gerakan ini sehingga ini bisa terbuka semua dan kemudian bisa bersedia untuk maju. Karena sekarang balik lagi, jadi laporan penyelidikan Komnas HAM dikembalikan gitu. Silakan. Iya. Saya melakukan penelitian untuk disertasi doktoral saya mengenai pemulihan medis dan bantuan sosial bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Dalam penelitian itu saya menemukan bahwa jalan keadilan itu tidak berjalan linear, bahwa harus ada pengadilan, baru ada restitusi kompensasi, baru ada pemulihan, baru ada keadilan. Pada dasarnya korban memiliki aspirasi yang beragam soal keadilan. Ada yang ingin pengadilan, ada yang ingin pengungkapan kebenaran, ada yang ingin nama baiknya dipulihkan. Nah, Komnas HAM harus bisa mengidentifikasi apa dari tugas dan fungsinya yang dapat memfasilitasi aspirasi-aspirasi korban tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip hak asasi manusia mengenai hak korban atas pemulihan, keadilan, kebenaran, dan lain sebagainya. Salah satu langkah yang sudah dilakukan Komnas HAM menurut saya perlu diberi acungan jempol, yaitu mengeluarkan satu prosedur surat keterangan korban pelanggaran HAM. Surat ini terlihat sepele, ya, hanya seperti surat keterangan, tetapi sesungguhnya ini merupakan satu dasar pengakuan atas hak perdata, hak administratif yang dimiliki oleh korban yang hingga saat ini misalnya belum mendapatkan satu proses pengadilan, tidak mendapatkan kompensasi, tidak merasa nama baiknya belum pernah sungguh-sungguh dipulihkan. Terobosan semacam ini penting untuk terus dilanjutkan. Salah satu langkah yang saya pikir perlu dilakukan oleh Komnas HAM ke depan adalah membangun satu formulasi prosedur penyelesaian pelanggaran HAM berat dengan mengajak beberapa lembaga terkait dalam soal pelanggaran HAM yang berat, yaitu LPSK, karena LPSK berperan untuk merumuskan bentuk kompensasi, restitusi, perlindungan. Lalu Kejaksaan Agung, karena Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan melanjutkan satu proses pengadilan. Yang ketiga, Komnas Perempuan. Komnas Perempuan memiliki kompetensi dan kewenangan dalam soal-soal hak asasi manusia sehubungan dengan perempuan, tetapi mereka tidak memiliki kewenangan sebesar Komnas HAM. Yang ada dalam persoalan pelanggaran HAM di Indonesia yang Bapak sebut sebagai luka adalah situasi di mana kita mengetahui persis bahwa ada korban, tetapi kita tidak bisa atau belum bisa secara penuh menghasilkan satu rasa keadilan. Misalnya, contoh, jangankan yang belum mengalami atau belum mendapatkan pengadilan HAM. Pengadilan HAM untuk kasus Tanjung Priok saja, misalnya, semua terdakwa atau tersangka itu dinyatakan bebas. Sementara syarat untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi adalah putusan pengadilan. Nah, maka karena tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah, korban kemudian kehilangan dasar hukum untuk mendapatkan haknya atas kompensasi dan restitusi. Apalagi mereka yang tidak mendapatkan kasus-kasusnya tidak menjalani proses pengadilan HAM atau pro justisia lainnya. Jadi ada semacam kehampaan keadilan gitu, Pak. Kita bisa merasakan ada korban, kita merasakan ada peristiwa, tetapi mengapa tidak ada satu jalan untuk itu? Nah, menurut saya pengakuan terhadap keberadaan korban merupakan satu langkah untuk kita lihat nanti apakah ada peluang, apakah ada potensi, ada dukungan dari publik, ya, baik dari politisi, dari masyarakat untuk melanjutkan proses penyelesaian pelanggaran HAM yang berat
sebagaimana bangsa-bangsa lain berusaha menyelesaikan juga. Bangsa lain saja memiliki cara yang beragam untuk itu. Tapi kita tidak, sebagai Komnas HAM kita tetap harus melihat apa fungsi dan mandat Komnas HAM. Yang kedua, saya juga tidak tahu karena saya belum pernah menjadi anggota Komnas HAM, tetapi jika saya terpilih menjadi anggota Komnas HAM, maka saya akan menawarkan untuk melakukan satu review terhadap hasil dokumentasi penyelidikan Komnas HAM dan database Komnas HAM terkait data-data korban. Karena ini merupakan pengakuan administratif dan hak perdata bagi korban ke depan. Jika nanti ada satu keputusan politik misalnya dari pemerintah, dari negara untuk melakukan satu lompatan dalam penyelesaian pelanggaran HAM, maka Komnas HAM bisa menyediakan bahan dasarnya, bisa menyediakan landasannya, begitu. Jadi apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin harus disikapi sebagaimana fungsi dan mandat yang dimiliki oleh Komnas HAM. Karena Komnas HAM adalah mandatnya terbatas, maka dia harus bekerja sama dengan beberapa lembaga tadi, lembaga kunci dalam soal penyelesaian pelanggaran HAM, LPSK, Kejaksaan Agung, dan Komnas Perempuan. Terima kasih. Saya boleh curhat sedikit ya. Saya ini kan sering kemana-mana di luar negeri itu. Nah itu saya selalu berhubungan dengan KBRI. Di KBRI itu pasti ada rumah penampungan buruh migran. Ada yang tinggal di sana udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ada yang kemudian keadaan psikisnya juga sangat mengenaskan. Hati saya sedih gitu ya. Bangsa saya yang katanya bangsa besar ya, tapi kemana-mana saya menghadapi buruh migran wanita Indonesia ini yang terlantar ya. Apakah menurut Anda Komnas HAM itu memiliki kaitan, tanggung jawab atau dorongan untuk bisa memperbaiki ya, bisa menjadi buruh migran kayak seperti buruh migran di Filipina, itu sumber remiten bangsa, menjadi pahlawan bangsa, dihormati ya segala macam. Ya itu saya ke satu tempat ditanya, saya butuh pembantu ya, itu ke saya ya. Jadi image terhadap buruh migran Indonesia itu sangat mengecewakan. Apakah Komnas HAM bisa berbuat sesuatu mengenai hal itu? Silakan. Salah satu yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM adalah melalui fungsi penelitian Komnas HAM terkait masalah-masalah aktual yang dialami oleh masyarakat. Persoalan buruh migran Indonesia di luar negeri tidak bisa dilepaskan dari situasi di dalam negeri, baik situasi sosial ekonomi yang mendorong orang untuk pergi bekerja di luar negeri maupun situasi dalam prosedur keberangkatan buruh migran Indonesia. Untuk di luar negeri, Komnas HAM mungkin bisa berperan, tetapi harus bekerja sama tentu dengan institusi di negara lain. Tetapi di dalam negeri, Komnas HAM bisa melakukan assessment bagaimana prosedur keberangkatan buruh migran di Indonesia rentan terhadap penipuan, perdagangan manusia, penipuan dalam arti pengambilan uang dan lain sebagainya, termasuk juga status keberangkatan, dokumen dan lain sebagainya. Itu merupakan satu hal yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM melalui fungsi kajiannya yang kemudian bisa direkomendasikan kepada pemerintah maupun kepada lembaga-lembaga yang mengurusi persoalan buruh migran Indonesia, misalnya Kementerian Ketenagakerjaan, BNP 2 TKI ya, pemerintah daerah gitu, sehingga persoalan situasi buruh migran Indonesia bisa diatasi mulai dari hulunya gitu. Untuk di luar negeri, Komnas HAM tentu bisa bekerja sama dengan Komnas HAM lain di negara lain ya, misalnya untuk membangun standar
perlindungan bagi buruh migran Indonesia dan buruh migran di seluruh dunia. Misalnya Komnas HAM merupakan anggota dari Southeast Asia National Human Rights Institution Forum. Untuk kawasan Asia Tenggara itu bisa menjadi sarana untuk mendorong kerjasama perlindungan buruh migran di internasional. Terima kasih. Terima kasih Bu Mayatike. Bisa lebih lanjut digali nggak bagaimana apa relevansi dari ilmu sosial, karena biasanya HAM itu ilmu hukum. Jadi kira-kira apa yang dalam pemikiran Adnike yang yang dianggap relevansi dari ilmu sosial untuk penegakan dan pemajuan HAM. Terima kasih Mbak Kamala. Ya memang Komnas HAM itu cenderung, Komnas HAM dan hak asasi manusia ya secara dominan cenderung dilihat sebagai ranah ilmu hukum. Tetapi dalam praktiknya penanganan persoalan pelanggaran HAM baik di dunia internasional seperti di ICC dan juga di Indonesia dan di kawasan lain adalah persoalan berhadapan dengan manusia dan masyarakat. Kita bisa bicara norma secara tegas, ada aturan, ada hukum. Tetapi dalam pelaksanaannya kita berhubungan dengan orang dan masyarakat, bahkan institusi yang di dalamnya ada manusia yang harus memiliki kesadaran mengapa kemudian hak asasi manusia merupakan satu hal yang penting untuk dihargai dan dihormati. Mengapa hak asasi manusia perlu diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konkret di dalam kebijakan yang lebih dapat dirasakan begitu. Bukan semata-mata adanya hukuman, bukan semata-mata adanya peraturan perundang-undangan. Disitulah peran dari ilmu sosial. Terlebih kalau kita bicara hak asasi manusia sebagai satu sarana, sebagai satu nilai untuk membangun peradaban. Maka di situ kita harus membaca misalnya bagaimana sejarah satu masyarakat, asal usulnya, bagaimana strata atau kelas sosial di dalam satu masyarakat. Bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki itu pada dasarnya memiliki hak yang sama dan dapat tumbuh kembang sesuai dengan kemampuan dirinya. Nah itu kan nggak mungkin hanya dengan hukum mengatakan bahwa manusia setara begitu. Apalagi kalau kita bicara kebijakan pembangunan yang berperspektif hak asasi, penanganan, apalagi kita bicara penanganan korban, itu semua membutuhkan satu pendekatan multidisiplin yang menggabungkan hak asasi sebagai norma universal dengan kemampuan dari ilmu sosial untuk menerjemahkan itu dalam bahasa-bahasa dan juga praktik-praktik yang dipahami oleh masyarakat. Pertanyaan lanjutannya ya, di dalam makalahnya Adnike menyebutkan tentang fungsi ada fungsi pengkajian dan penyuluhan cukup panjang di dalam durasi. Pertanyaannya adalah untuk fungsi kajian dan penyuluhan
membayangkan peran khas Komnas HAM di tengah ekosistem yang cukup robust ya untuk soal kajian dan penyuluhan. Kira-kira apa peran strategisnya Komnas HAM di bidang ini? Apa yang perlu dicapai oleh Komnas HAM di dua fungsi ini dalam 5 tahun ke depan jika Anda terpilih sebagai komisioner? Terima kasih. Secara praktis, fungsi pengkajian dan penyuluhan harus digunakan oleh Komnas HAM untuk membaca persoalan-persoalan aktual yang belum kalau bahasa hukumnya terkodifikasi begitu. Tapi kalau bahasa sosialnya mungkin belum dirumuskan menjadi satu persoalan kemasyarakatan, baik oleh pemerintah maupun belum disadari juga oleh masyarakat sebagai persoalan. Ada banyak, kalau saya bilang banyak mungkin berlebihan, ada beberapa persoalan aktual kontemporer misalnya yang masih perlu ditelusuri lebih lanjut dan dibutuhkan oleh pemerintah dalam menerjemahkan kebijakan maupun kebijakan pembangunan maupun turunannya. Misalnya yang sekarang banyak terjadi adalah persoalan hak asasi manusia terkait praktik-praktik bisnis atau korporasi. Ini bukan persoalan khas yang dihadapi oleh Indonesia. Kita tahu globalisasi, ya, tekanan pasar bebas itu membuat semua negara harus mempertahankan kegiatan ekonominya. Tetapi di sisi lain kita juga menyadari mempertahankan kegiatan ekonomi mengundang juga vulnerability yang lebih besar, kerentanan yang lebih besar, khususnya terhadap hak asasi manusia secara umum, tetapi juga dalam persoalan sosial di dalam masyarakat. Nah, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian dalam konteks bagaimana praktik korporasi juga perlu memperhatikan, memberi perhatian terhadap perspektif hak asasi manusia. Tetapi tidak cukup hanya memberikan rekomendasi kepada korporasi. Negara juga membutuhkan masukan bagaimana untuk membangun tata kelola ekonomi yang berperspektif hak asasi manusia. Sebagai state auxiliary body, maka Komnas HAM memiliki hubungan yang cukup erat dengan negara, di mana dia bisa memberikan rekomendasi kepada presiden, memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, seperti yang dicatat di dalam laporan Komnas HAM, misalnya dalam fungsi mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM, banyak sekali kasus-kasus yang merupakan kasus sengketa terkait dengan korporasi. Artinya harus ada abstraksi yang lebih progresif dari fungsi mediasi itu kemudian dirumuskan dalam fungsi penelitian yang menjadi bahan rekomendasi perbaikan kebijakan maupun perbaikan dalam pendekatan investasi, pembangunan dan lain sebagainya. Mungkin itu Mbak Nana. Terima kasih. Sedikit lagi, soal Anda bekerja di tingkat regional juga ya, 6 tahun lamanya. Mungkin dalam waktu singkat terakhir ini, kira-kira tantangan Komnas HAM untuk engagementnya di tingkat regional Asia Tenggara dan Asia Timur seperti apa? Kalau dari segi performa, Komnas HAM Indonesia boleh dibilang hingga saat ini masih berada dalam ranking yang positif dari segi performa dan juga dari segi mandat yang dimiliki, termasuk proses dalam pemilihan anggota-anggotanya. Itu merupakan benchmark yang bisa menjadi
contoh bagi Komnas HAM di negara lain atau bagi pemerintahan di negara lain. Dari segi kerjasama pun, setahu saya Komnas HAM sudah melakukan beberapa bentuk kerjasama. Misalnya isunya salah satunya Kota Ramah HAM, itu kan kerjasama Komnas HAM dengan Komnas di Korea Selatan. Juga dalam persoalan buruh migran di CNF. Jadi Komnas HAM Indonesia juga bisa membangun standar setting yang lebih baik bagi pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara maupun Asia, yang justru lebih sulit dilakukan oleh Komisi HAM ASEAN karena mereka terikat dengan politik kawasan gitu. Komnas HAM dengan ruang mandat nasionalnya bisa bekerja secara jejaring tanpa terikat. Terima kasih. Selamat pagi Saudara Adnike, selamat sudah sampai pada tahap ini. Anda dosen ya di Paramadina untuk diplomasi. Kira-kira apa yang akan Saudara kontribusikan kalau Saudara keterima ya sebagai komisioner di Komnas HAM yang dengan perspektif diplomasi ini? Silakan. Singkat aja ya. Iya, baik, makasih Bu Tuti. Sebagai anggota Komnas HAM, diplomasi merupakan salah satu alat yang penting untuk menawarkan gagasan dan juga langkah-langkah di dalam pemajuan hak asasi manusia. Baik di Indonesia ketika kita bertemu dengan lembaga negara lain maupun dengan dunia internasional, dengan negara lain, dengan PBB, untuk memperlihatkan satu langkah-langkah yang perlu dilakukan, tetapi juga salah satu diplomasi HAM itu kan tujuannya membangun kerjasama internasional atau solidaritas. Itu juga merupakan satu langkah yang penting dilakukan dalam diplomasi HAM yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM dalam rangka solidaritas. Misalnya. Jadi hanya dalam konteks internasional? Nasional juga, Bu. Nasional juga. Iya. Oke, terima kasih. Saudara selama 7 tahun menjadi manajer program advokasi HAM ASEAN ya. Apa capaian saudara yang tertinggi? Kalau saya bicara capaian pribadi mungkin kurang pas ya Bu ya. Tetapi capaian itu bisa dilihat sesaat tetapi bisa dilihat jangka panjang. Dan seringkali capaian yang sesaat itu tidak bisa kita lihat ujungnya. Misalnya saya ringkaskan. Apa yang menurut saudara kontribusi yang terbesar yang Anda berikan dalam program advokasi HAM ASEAN dan Asia Timur? Sewaktu saya bekerja di Forum Asia untuk isu HAM ASEAN, salah satu yang kami lakukan adalah melakukan monitoring terhadap kinerja dari Komisi HAM ASEAN, baik Komisi HAM ASEAN maupun Komisi HAM Perempuan dan Anak. Monitoring itu kita gunakan untuk memberikan kritik, tentunya seperti biasa masyarakat sipil memberikan kritik, tetapi juga memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan dari segi prosedur misalnya. Dan itu diikuti oleh komisi-komisi tersebut? Beberapa komisioner menerima. Enggak, komisi bukan komisioner. Kalau Komisi HAM ASEAN sampai saat ini masih belum bisa. Oke. Tetapi secara individual bisa, Bu. Individual. Oke, dalam paper Anda mengatakan bahwa salah satu kekuatan penting dari Komnas HAM adalah kompetensi dan kredibilitas para anggotanya yang setidaknya beberapa awal berdiri diisi oleh tokoh-tokoh berintegritas dan punya keragaman kepakaran. Menurut Anda apa sih yang seyogianya menjadi kriteria bagi seorang komisioner Komnas HAM selain tadi integritas, kompetensi? Kemampuan bekerja sama, Bu. Oke. Iya.
Jadi kemampuan bekerja sama. integritas, kompetensi, kemampuan kerjasama. Iya. Tadi diplomasinya kok nggak dimasukin? Oke, karena Anda mengatakan bahwa paling tidak pada beberapa periode awal berdirinya, Anda punya catatan tentang Komisioner Komnas HAM pada 2-3 periode terakhir ini? Apakah mereka tidak memiliki kriteria yang Anda sebutkan tadi? Saya nggak mengatakan bahwa yang komisioner berikutnya kemudian tidak kompeten, tetapi saya menyebutkan periode keemasan di mana mereka komisioner Komnas HAM pada periode-periode awal menghasilkan satu lompatan dari segi output dan outcome. Saya nanyanya yang terakhir gitu ya, bukan yang pertama. Yang pertama Anda cukup. Dan menurut Anda memenuhi kriteria yang Anda sebutkan tadi? Sebagai pribadi Hanya ya atau tidak loh? saya harus yakin Bu, kalau enggak saya nggak akan maju untuk mendaftar. Oke, baik. Saya juga tertarik ketika Anda menyatakan, membicarakan mengenai Ragis Principle. Apa yang pernah Anda lakukan terhadap prinsip-prinsip ini? Atau sampai di mana itu sekarang? Ragis Principle itu kan bersifat guideline Bu ya, jadi dia Ibu Bu Tuti pasti tahu. Oke, ringkasnya gini, Komnas HAM sudah pernah punya rencana aksi nasional, ya, kemudian sudah ada draftnya. Anda terlibat nggak di situ? Tidak Bu. Oh tidak, oke kalau itu saya nggak tanya lagi. Saya pikir Anda bicara kemudian terlibat. Saya masih bicara soal komisioner. Menurut Anda salah satu tantangan internal adalah perbedaan pandangan politik terkait HAM di antara komisioner terhadap hasil penyelidikan beberapa kasus. Boleh kasih contoh kami? Ya, dalam penyelidikan kasus pelanggaran HAM khususnya untuk mendorong satu proses pro-justia pasti ada perdebatan internal. Tapi kan saya nggak ikut sendiri ya Bu di dalamnya. Maksud Anda kalau pro-justisia berarti untuk pelanggaran HAM berat ya? Iya, iya. Okay. Itu kan punya implikasi tindak lanjut yang besar begitu. Jadi dalam menentukan itu tentu ada perdebatan panjang di dalam tubuh Komnas HAM. Okay. Kalau saya boleh mengutip salah satunya ya Bu, tapi ini off the record ya Bu, boleh nggak Bu? Karena Ibu tanyanya coba Bu, nanti kalau saya jadi saya nggak enak. Apakah itu etis? Ya, mungkin begitu? nanti yang yang ngerekam nanti bisa di. Iya, jadi mungkin kurang etis saya mendiskusikan kasus yang dibahas gitu di dalam internal. Tapi saya itu bisa membayangkan adanya perdebatan semacam itu karena itu kan menyangkut langkah dan akuntabilitas kepada publik dan juga follow up ketika satu hasil penyelidikan diputuskan begitu. Oke, karena setahu saya Komnas HAM sudah menyampaikan hasil penyelidikannya ke Kejaksaan Agung ya, dan buat saya itu menunjukkan bahwa mereka punya mungkin ada perdebatan, tapi finally they come to a agreement gitu ya. Oke. Anda menyebab ada masalah internal, tantangan internal yaitu status dan gaji pegawai. Sejauh mana Anda memahami ini? Yang saya ketahui dulu ya Bu, kan dulu status pegawai. Dulu itu kapan? Setelah Undang-Undang 39, Komnas HAM kemudian mendapatkan mandat yang berdasarkan undang-undang, lalu status kepegawaian staf Komnas HAM itu diubah menjadi pegawai negeri Bu. Waktu itu ada perdebatan. Ini makanya saya tanya ini tahun berapa? Kalau tahun 99 sekarang enggak. udah 21 tahun yang lalu ya? Bukan, itu tahun berapa ya?
mungkin sekitar tahun 2005, 2003, Oke, 2005. which is quite long. Sekarang Iya. 2022 Iya. dan sudah ada undang-undang ASN. Iya. Maksud saya mungkin perlu diupdate Iya. informasi yang Anda ketahui. Kenapa dengan rotasi kepemimpinan Komnas HAM Anda persoalkan? Ada satu masa di mana kepemimpinan Komnas HAM itu quote unquote gitu ya menjadi semacam ada ketegangan dalam pemilihannya gitu, yang kemudian menghasilkan prosedur di dalam Komnas HAM bahwa rotasi kepemimpinan dipercepat setiap tahun, yang menurut pandangan saya itu membuat efektivitasnya jadi berkurang, Bu. Itu masih berlaku enggak sekarang? Enggak, sekarang Oke. enggak. Jadi sudah tidak Sudah menjadi tidak, masalah lagi. iya. Oke. Jadi hati-hati juga, Anda kan dosen ya. You have to be able to lihat state of the art pada masa ini. Ya habis maksud saya, dan saya sangat taat dengan waktu. Saya serahkan kepada Pak Iksan. Terima kasih Atnik. Iya, makasih Bu Tuti. Baik, ya selamat untuk Saudara Nike, Anda sudah sampai pada tahap saat ini, dan saya juga senang sekali dengar jawaban-jawaban Anda untuk beberapa pertanyaan dari para pansel sebelumnya. Saya ingin gali lebih jauh. Sebetulnya tadi Anda bicara soal korporasi ya, dan ini saya kaitkan sebetulnya dengan tren konflik yang masuk, pengaduan yang masuk ke Komnas HAM. Sekarang memang lebih banyak sekali konflik-konflik agraria, tanah, terkait dengan korporasi. Nah ini kecenderungan ini akan makin banyak sebenarnya ke depan. Bagaimana sebetulnya kalau Anda dalam posisi sebagai komisioner HAM sebetulnya melihat persoalan konflik agraria ini? Iya. Ya itu tadi Pak yang melanjutkan tadi yang sempat saya jelaskan. Indonesia memiliki kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai negara agraris begitu ya Pak ya, dengan sebagai negara agraris dengan potensi sumber daya yang besar, itu merupakan sumber daya yang paling visible untuk digali, digunakan, dijual begitu. Tetapi seringkali di dalam upaya untuk menggali eksplorasi sumber daya tersebut, praktek-praktek bisnis melupakan bahwa wilayah itu juga dihuni oleh manusia, ya, yang mereka juga memiliki pencarian, memiliki hubungan dengan lingkungannya, ekosistemnya, baik dari segi budaya maupun dari segi ekonomi. Nah di situ maka satu perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kaitannya dengan eksplorasi sumber daya alam perlu menjadi prioritas bagi korporasi, bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakannya. Nah, di sini Komnas HAM memiliki peran untuk misalnya melakukan asesmen atau melakukan pemantauan jika terjadi konflik. Tetapi kalau konflik itu sudah sering terjadi, maka Komnas HAM harus bisa merumuskan itu menjadi satu rekomendasi kebijakan untuk pencegahan konflik begitu. Tidak hanya menjadi pemadam kebakaran ketika ada muncul masalah di dalam masyarakat. Problemnya kan memang ada posisi yang enggak seimbang ya. Jadi kalau kita lihat corporate dengan katakanlah rakyat kebanyakan, dan selalu yang jadi korban kan rakyat, dan posisi tidak seimbang ini yang ada sebetulnya realitasnya. Nah bagaimana sebenarnya bisa dijembatani hal ini kalau menurut Anda? Salah satunya regulasi terkait
pengarus utamaan hak asasi misalnya dalam kebijakan investasi. Nah, yang uniknya investasi sekarang bisa langsung ke pemerintah daerah. Maka Komnas HAM penting untuk terus juga menjaga peraturan perundang-undangan di tingkat nasional agar berperspektif HAM. Tetapi dalam tataran yang lebih praktis, kita justru harus mentarget pemerintah daerah. Karena arus investasi bisa langsung ke situ dan implikasinya langsung pada proyek-proyek pembangunan kerja korporasi yang langsung terjun ke daerah atau ke tingkat lokal, Pak. Jadi advokasi di situ menjadi penting ya, terutama di daerah-daerah ya. Karena kalau di tingkat pusat kan sebetulnya ya regulasinya juga cukup jelas, tapi justru pemain di daerah dan selalu posisinya adalah masyarakat yang jadi korban. Karena itu menurut saya memang dan menurut Anda ini penting sebetulnya dimainkan. Ya ada katakanlah juga ada kontribusi yang signifikan dari Komnas HAM ya untuk penyelesaian kasus ini. Karena banyak sekali pengaduannya sekarang dan saya kira jangan juga menjadi permasalahan-permasalahan yang tidak terselesaikan. Jadi kita lihat. Oke, kita masuk lagi sekarang ke internal Komnas HAM-nya. Salah satu prinsip penting mereka dalam pengambilan keputusan memang prinsip kolektif kolegial. Tapi selalu jadi masalah ini. Nah, kalau Anda juga nanti jadi komisioner, bagaimana? Apa langkah apa yang Anda bisa lakukan sebetulnya? Karena ya ini selalu jadi masalah dan terus-menerus kelihatannya jadi masalah gitu. Padahal sinergi kan penting sekali kalau kita lihat dari permasalahan yang makin banyak gitu. Bagaimana? Apa yang akan Anda lakukan dan bagaimana sebaiknya ini dibuat menjadi lebih sinergis lah ke depan? Membangun kultur kolektif kolegial itu sesungguhnya bukan satu pekerjaan yang mudah dan bisa dilakukan dalam tempo 5 tahun misalnya dalam masa jabatan Komnas HAM. Oleh karena itu ketika satu komposisi komisioner terpilih, misalnya jika saya terpilih, maka prioritas pertama yang harus dilakukan adalah membangun prinsip-prinsip kolegial itu. Tentu itu akan diuji cobakan Pak ketika berjalan ya, ketika bekerja. Tetapi saya pribadi akan berusaha untuk mendorong prinsip kolegial dan juga konsolidasi internal Komnas HAM, bukan hanya dengan komisioner, tetapi juga dengan staf. Karena staf juga menjadi kunci yang akan mendorong kelancaran dari kerja Komnas HAM nantinya. Di situ nanti ada pembagian tugas antara Komnas HAM di subkomisi, ada staf yang terkait. Nah, koordinasi dan konsolidasi di tingkat awal merupakan satu syarat kunci yang akan menentukan apakah satu komposisi komisioner Komnas HAM bisa bekerja sama atau tidak. Jadi langkah awal pembentukan Komnas HAM itu nanti yang akan menentukan. Oke ya, jadi saya agak kembali lagi tadi ke paper Anda sebetulnya. Jadi dan juga saya lihat juga disertasi Anda bicara soal psikososial, kemudian juga ya katakanlah terobosan yang dilakukan oleh Komnas HAM ya, kaitan dengan soal ini katakanlah pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM berat yang kita lihat juga kan udah buntu sebetulnya gitu ya. Jadi Anda melihat bahwa ada terobosan-terobosan yang dilakukan. Nah, penelitian di disertasi Anda gimana hasilnya sebetulnya? Bahwa itu efektif, itu memang bisa memecahkan kebuntuan itu, atau juga ada hal lain juga yang terbentang lah, kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih luas. Dari penelitian Anda di disertasi Anda gimana?
Dari penelitian saya tersebut, saya menemukan bahwa satu pendekatan pelayanan sosial, apakah itu psikososial, medis, itu sebetulnya memiliki makna bagi korban. Iya, bagi korban. Dan itu bisa dikembangkan lebih lanjut, tetapi itu membutuhkan satu dukungan kelembagaan dan sumber daya. Gitu. Negara-negara lain juga membangun skema pelayanan sosial sebagai salah satu cara untuk memulihkan korban pelanggaran HAM. Misalnya Peru, dia membuat skema jaminan sosial, pensiun bahkan beasiswa dan lain sebagainya. Tetapi temuan saya yang lain dari penelitian saya itu adalah bahwa satu langkah pemulihan atau keadilan melalui kebijakan sosial tidak kemudian harus dipertentangan dengan upaya-upaya keadilan yang lain begitu. Dia bisa berjalan saling melengkapi baik secara paralel maupun secara linier. Nah, di situ saya kemudian menemukan Indonesia tidak bisa menunggu sampai betul-betul ada satu keadilan yang absolut untuk memulai langkah kebijakan dalam menangani korban pelanggaran yang berat. Jadi apa yang mungkin dengan mandat waktu itu dalam penelitian saya dengan mandat LPSK untuk memberikan perlindungan dan pemulihan, dengan mandat Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat, keduanya bisa bersinergi dan mengefektifkan mandat dari masing-masing kelembagaan. Dan itu bisa memecahkan kebuntuan lah ya. Jadi selama ini kan seperti buntu. Kita tahu juga ya kalau kita bicara pro justisia kan ada pelaku, ada korban, kemudian juga ada ininya lah buktinya dan lainnya. Tapi kita lihat kan sekarang ini kan seperti mengalami kebuntuan hal itu. Karena itu katakanlah langkah-langkah ini memang bisa membantu untuk memecahkan kebuntuan itu, atau memang kita kelihatan seperti ya udah berputar-putar di situ aja nuntut pro justisia dan yang lainnya, seperti juga acara Kamisan yang terjadi. Tapi menurut Anda tetap harus ada terobosan ya, dan di situ penting Komnas HAM berperan menurut Anda. Iya. Iya Pak. Nah, kalau nanti katakanlah juga ya terpilih jadi komisioner ini, tantangan-tantangan yang paling berat menurut Anda yang harus dipecahkan pada awal, langkah awal katakanlah 100 hari nanti apa menurut Anda? Saya jawab dengan singkat. Salah satu langkah yang harus menjadi prioritas adalah merumuskan pembagian kerja di antara komisioner, berkenalan dengan staf dan prosedur internal Komnas HAM, dan kemudian merumuskan strategi dari komisioner yang terbentuk untuk 5 tahun ke depan, apa strategi, prioritas, dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Termasuk juga perkenalan dengan perwakilan Komnas HAM di daerah. Terima kasih.
Menurut saya, pengalaman saya itu harus dilihat secara akumulatif Pak, nggak bisa satu persatu. Jadi jangan berapologi saja, tunjukkan. ya, Misalnya mungkin menolong, Anda kan aktivis gender juga, mungkin ada aktivis gender yang teraniaya, terus Anda bantu, ya, misalnya kayak begitu. ya. Jadi jangan muter-muter jawabannya. Baik Pak. Kalau saya melihat kembali pengalaman saya, ada satu hal yang penting yang menurut saya dampaknya masih bisa dirasakan meskipun kita merasakan juga keprihatinan, yaitu di masa awal ketika saya bekerja di Elsam, saya bekerja sama dengan gerakan masyarakat sipil yang lain di bidang HAM dan juga kelompok korban untuk mendorong pertemuan korban dari berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Waktu itu sebelumnya itu belum pernah ada upaya atau inisiatif untuk mendorong itu. Hal itu juga pertemuan korban dari berbagai kasus, Talang Sari, Tanjung Priok, 65 itu yang juga mendorong Indonesia untuk kemudian memberikan perhatian terhadap mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang berat pada saat itu Pak. Sekarang masih ada bekasnya Pak, tentu ada, bukan bekas ya Pak, masih ada sisa-sisa itu. Salah satunya yang kita lihat setiap hari Kamis Pak di Istana Negara, itu orang-orang para korban dan juga orang-orang yang hadir di situ, itu sebagian adalah orang-orang yang juga dulu terlibat dalam proses itu. Mereka hadir di sana, Kamisan itu karena keinginan sendiri, memang di dalam diri mereka ada keinginan untuk ya, bisa disebut ya, memprotes atau menuntut haknya korban gitu kan kadang-kadang, atau ada hubungannya dengan Elsam yang tadi Anda sebut itu, ada nggak? Apa hubungannya itu? Memang Elsam mengorganisir itu mereka? Enggak Pak, tetapi cikal bakal dari pengorganisasian korban itu muncul setelah ada upaya-upaya membangun satu pertemuan-pertemuan korban di berbagai daerah di Indonesia dan juga di Jakarta, sehingga ada satu kesamaan pengalaman bahwa ada satu yang tadi disebut oleh Pak Makarim, ada luka yang harus disembuhkan dan itu luka bangsa Pak. Kenapa kelihatannya udah berapa tahun mereka itu Kamisan, kelihatannya nggak ada hasilnya, kenapa? Kenapa itu udah berganti presidennya ya masih aja begitu, gimana? Saya rasa bukan ada hasilnya ya Pak, tetapi dinamika pemajuan dan pelindungan HAM Indonesia itu selalu mengalami pasang surut, tidak selalu progres atau tidak selalu mundur. Saya potong di situ. Menurut Anda mereka itu ada dan terus setiap hari Kamis ada, apa yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM dan apa seharusnya dilakukan oleh Komnas HAM baik sekarang maupun di akan datang? Dalam paper atau rencana yang saya buat, salah satunya tadi sudah saya jelaskan Pak, adalah memperbaiki prosedur penyelidikan Komnas HAM untuk penyelidikan pro justisia atau pelanggaran yang berat, sehingga kualitas penyelidikannya menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan apabila mungkin nantinya saya menjadi anggota Komnas HAM, saya akan mendorong koordinasi antar kelembagaan yang terkait dengan prosedur penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Salah satunya dengan Kejaksaan, LPSK dan Komnas Perempuan. Selama ini Komnas HAM sudah tinggal? Sudah Pak, tetapi hasil penyelidikan Komnas HAM sebagian besar ditolak oleh Kejaksaan Agung dengan berbagai alasan. Misalnya alasan prosedur, ya, bahwa orang yang melakukan penyelidikan tidak disumpah gitu. Lalu ada soal pembuktian. Jadi menurut saya betul ada soal politik yang mungkin sudah upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat itu sudah lagi tidak menjadi prioritas publik, tetapi juga ada masalah prosedural yang bisa diselesaikan gitu. Sehingga kalaupun itu tidak memiliki implikasi langsung bagi persoalan pelanggaran HAM yang lalu, tetapi dia bisa menjadi pelajaran untuk memperbaiki prosedur penyelidikan di masa yang akan datang, Pak. Terakhir tadi Anda bilang bahwa Anda itu ASEAN ya, diplomasi mengenai HAM ya, dan sering sekali terjadi apa yang
Kemlu, ya, bahkan oleh dubes di negara tertentu. Saya tahu ada dubes di negara Eropa menolak itu apa yang diangkat diangkat disampaikan oleh lembaga HAM lah, katakan begitu, yang membela HAM kita, aktivis HAM kita di luar negeri, misalnya di Brussel ya, di Uni Eropa. Itu dibantah keras sama dubes gitu kan. Saya nggak usah sebutkan dubesnya, tapi udah cukup lama lah. Nah itu gimana itu Anda bisa menyelesaikan disparitas kesenjangan antara apa yang dikemukakan oleh lembaga-lembaga pembela HAM ini dengan diplomasi pemerintah kita di luar negeri, bahkan dianggap itu mencemarkan nama baik negara bangsa Indonesia. Itu gimana Anda mengatasinya? Posisi Komnas HAM sebagai state auxiliary body justru memiliki semacam kekuatan atau kredibilitas yang berbeda dengan ketika satu kampanye atau satu advokasi disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil. Dia juga berbeda ketika satu pernyataan dikeluarkan oleh lembaga negara, ya misalnya duta besar atau pemerintah. Komnas HAM di satu sisi dia merupakan lembaga yang memiliki kredibilitas karena dia juga dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi dia memiliki independensi dalam soal sikap terhadap persoalan hak asasi manusia. Sampai ke situ. Tapi bagaimana anggapan bahwa misalnya Komnas HAM bikin laporan misalnya mengenai sesuatu hal yang oleh pemerintah kita dianggap mencemarkan nama baik Indonesia, baik pemerintah dalam negeri maupun pemerintah kita di luar negeri. Dalam hal ini diwakili oleh diplomat Kemlu kita sejak dari dubes dan seterusnya. Saya mengalami sendiri soalnya itu, dubesnya memprotes keras, minta ke saya kepada para aktivis HAM, jangan begitulah gitu, kira-kira ini nggak bagus buat nama Indonesia, kira-kira gimana itu mengatasi? Komnas HAM kan memiliki jalur untuk berdialog, berkomunikasi dengan pemerintah, tetapi sekaligus memiliki ruang untuk berkomunikasi dengan organisasi masyarakat sipil, Pak. Disitulah tugas Komnas HAM untuk memberikan satu informasi yang kredibel, tetapi juga tetap mempertahankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dan di dalam mekanisme PBB Komnas HAM misalnya itu bisa hadir sebagai Komnas HAM, dia tidak secara langsung mewakili pemerintah gitu. Dia memiliki independensi sendiri, Pak. Jadi kemampuan Komnas HAM untuk mengkomunikasikan substansi dari pesan yang dia sampaikan di dunia internasional merupakan hasil komunikasi antara Komnas HAM dengan masyarakat sipil, tetapi juga komunikasi dengan pemerintah, Pak. Bu Adnike, saya sudah mendengar 1 jam lebih nih, ya. Jadi jawaban, visi, ya, semua masalahnya. Saya atas nama panitia seleksi yang terdiri dari 5 orang ini, yang semua ini pendalam-pendalam hak asasi manusia, ya, mengucapkan terima kasih, ya. Kita akan mempertimbangkan semua jawabannya dan segala macam visinya itu dengan baik dan akan kita sampaikan kepada Bu Adnike dalam waktu yang segera. Terima kasih ya.